ngurus apa aplikasi itu parpol. Pasti kan udah terdaftar ya? Ya. Tiga namanya Ini apa nih? ini link untuk angket. Ada angket ya dari angket langsung dari para pendaftar. Nggak ada ini ya? Barcode biasa kan sekarang dia tinggal Sekaligus ini lagi break. nggak mau kasih dulu ibu. Ini kecamatan apa aja nih mas? Ini Medan Baru, Medan Barat, sampai ke kecamatan. Ada 4 Medan Baru, Barat, Sisa, sama yang kecil. Udah berapa di meja ini? Absen. Di Medan Barat ada 30. Di Medan Ngampetia ada 16. Di Medan Petisa ada 1. Lumayan lah. Pak. Per meja aja udah di atas 12. Malam hampir 200. 200 lebih. Kemarin ya? Prediksi hari ini kira-kira tembus 100 udah lebih ya? Pak, ini dengan Bapak siapa sebagai apa, Pak? Saya Payung Harahap, Ketua Bawaslu Kota Medan, sekaligus Ketua Kelompok Kerja Perekrutan Panwas Kecamatan Bawaslu Kota Medan. Oke, Pak, sejauh ini untuk sampai siang ini data kita ada berapa tuh, Pak? Sekitar 574 yang sudah masuk dan sudah didaftarkan dalam absensi penerimaan administrasi. Oke, Pak, dari seluruh kecamatan ini, kecamatan yang paling sedikit ini sejauh ini gimana, Pak? Saya belum cek ya yang terakhir kecamatan mana, tapi kalau yang saya cek terakhir semalam itu kecamatan yang paling banyak itu di Medan Amplas. Kalau sekarang belum saya cek memang, tapi terakhir kan setiap hari itu update data itu berubah terus kan. Karena yang hari ini aja ada beberapa kecamatan yang menjadi pesertanya lebih banyak. Oke, sejauh ini ada berapa kecamatan yang banyak tuh, Pak, dan angkanya? Saya kira dari kecamatan Medan Amplas. Kecamatan Medan Amplas yang lebih Paling banyak. banyak ya. Oke, Pak, sejauh ini dari tahun-tahun yang sebelumnya sama tahun ini apakah meningkat, Pak, pendaftarannya atau seperti apa, Pak? Saya kira meningkat ya. Kalau dibandingkan perekrutan Panwas Kecamatan kita waktu untuk Pilkada di 2020 itu hanya sampai 300 orang atau 300 pelamar. Ini sudah mencapai 574. Artinya ini sudah sangat signifikan ya penambahannya. Artinya antusiasme masyarakat itu juga semakin tinggi dan itu juga terasakan sampai hari ini berapa orang yang datang tiap hari begitu. Oke, Pak, sejauh ini ada kendala nggak, Pak, dari segi pendaftaran atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada kendala lah yang secara yang secara teknis ya. Karena staf kita juga alhamdulillah kita persiapkan dengan matang, terus semua SOP dalam proses penerimaan berkas itu juga sebelum kegiatan sudah kita siapkan. Yang kedua, evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan harian itu selalu kita lakukan pasca penutupan penerimaan berkas. Nanti setelah pendaftaran ini apalagi, Pak, tahap-tahapannya, Pak? Tahapan pasca penerimaan berkas ini setelah kita tutup dan kita tabulasikan apakah sudah memenuhi kuota ketentuan yang ada dalam pedoman, maka kita akan melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini tujuannya adalah untuk memastikan administrasi yang diserahkan itu kepada kita apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, otomatis dia akan gugur dalam seleksi administrasi. Kalau dia memenuhi syarat, maka dia nanti akan ikut selanjutnya ujian tertulis atau menggunakan sistem CAT. Harapannya nih, Pak, terhadap peserta ini seperti apa, Pak?
Kita berharap kepada peserta dengan jumlah yang antusiasme tinggi ini bahwa pastinya ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Halo Pak, ini dengan Bapak siapa, sebagai apa Pak? Saya Arif Rahman Hakim, Selaku? tenaga ahli dari Bawaslu dari. Oke Pak, ini terkait kunjungan kita nih, gimana nih Pak pendapatnya dan harapan kita ke depan apa Pak? Kalau spesifik di penerimaan Panwascam, saya kira Bawaslu Kota Medan sangat menyeluruh ya, rapih dan tertib juga penerimaannya. Lalu saya yang kaget itu apresiasi kepada masyarakat Kota Medan, sangat antusias terhadap pembukaan pendaftaran Panwascam ini. Jadi dibanding periode sebelumnya ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mengindikasikan dua hal ya kalau menurut saya. Itu pertama, informasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Medan sangat baik dan tembus ke sampai level terendah dari pemukiman masyarakat ya. Tidak hanya selesai di kecamatan tapi juga ke kelurahan, ke RT RW begitu. Lalu yang kedua juga mengindikasikan bahwa masyarakat semakin antusias gitu terhadap keberadaan pengawas pemilu gitu. Entah mereka kemudian penasaran ingin berpartisipasi atau juga hanya sekedar sebagai ikut memeriahkan pesta demokrasi lah sebagai Panwascam. Oke, harapannya nih Pak untuk seluruh Bawaslu yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau ditanya itu ya saya spesifik aja ke penerimaan Panwascam. Jadi karena ini yang mendaftar sangat tinggi dan tentu ada seleksi di sini ya. Ya saya harap bagi yang nantinya akan diterima bekerjalah dengan sungguh-sungguh begitu. Lalu koordinasi dengan pengawas pemilu satu tingkat di atasnya begitu kan, jangan ragu-ragu untuk bertanya dan memperkaya diri gitu, khususnya di literasi kepemiluan begitu. Ada mungkin Pak dan untuk yang tidak diterima ya gentleman agreement lah ya, jangan juga berkecil hati, jadikan itu motivasi gitu kan untuk ya siapa tahu rezeki ada di tempat lain begitu kan. Oke, nanti Pak pas udah terpilih Bawaslu nih anggota pesertanya, apakah nanti ada pelatihan lagi atau seperti apa Pak? Tentunya ada bimbingan ya gitu. Jadi kita kan kerja nggak sendirian. Pengawas pemilu seluruh tingkat di atasnya pun dalam hal ini Kapot akan selalu berkoordinasi, akan selalu memberikan bimbingan-bimbingan teknis seperti itu, pengayaan lah supaya semua siap dan dapat berfungsi dengan baik. Oke, kasih ya Pak.